Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat datang pada para hadirin semua. Terima kasih atas kedatangannya. Karena saya mewakili keluarga daripada Bapak Hadimin untuk menghadiri dan memberikan doanya pada atas kelahiran putri pertamanya, yaitu yang pertama Amara Husni Ara. Kemudian untuk mempersingkat waktu, ini acara yang pertama pembukaan atau ini ya Ustaz, langsung pembacaan suci ya. Pembacaan ayat suci yang akan dibawakan Akhina Masyarullah. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan atau tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Hussein. Waktu dan tempat akan dipersilakan. Acara yang pertama itu pembacaan ayat suci oleh saudara saya. Kurang. Oh, boleh. Boleh enggak? ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Binikmatillahi syukru wa tarkuhu kufru. Wa may yashkurin nas la yashkurillah wa may yashkuril qalila la yashkuril katsira. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ma'asyiral muslimin, wabil khusus yang kami hormati Bapak Ngalimin beserta Ibu Dea Septi Arapani beserta keluarga yang kami hormati Bapak RT. Ini ada dua RT. Satu Bapak RT 09 Bapak Hasanuddin, dan satu lagi Bapak RT 011 Bapak Asep. Saudara-saudara masyarakat muslimin ikhwatul iman, hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan sore kali ini kita mendapat undangan dari Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Ngalimin dan Ibu, dalam rangka beliau atas diberikan karunia nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa seorang anak wanita yang diberi nama Amarah Husni Arab, sehingga dalam bentuk rasa atas karunia nikmat itu beliau mengundang kita dalam bentuk tasyakkur, tanda beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas dikaruniainya seorang putri. Mudah-mudahan anak ini nanti menjadi anak yang solehah, anak yang menjadi harapan agama, harapan kedua orang tuanya, dan secara luas untuk bangsa dan negara kelak di kemudian hari. Masyarakat muslimin, ikhwatul iman, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Syukur merupakan sebuah bentuk wujud atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya atas segala nikmat. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan sebuah azabnya kepada setiap orang yang mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabun syadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian, Rabb kalian, memberitahukan kepada kalian, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan tambahkan itu. Tetapi sebaliknya, jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, ketahuilah sesungguhnya azabku itu sangat pedih sekali. Ini merupakan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya juga memberikan sebuah peringatan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak Malimin mengundang kita dalam bentuk tasakuran berupa akikah. Kata akikah. Jadi akikah itu merupakan bagian dari ajaran Islam, walaupun secara hukum para ahli itu berbeda pendapat. Ada yang wajib, ada yang sunnah mendekati wajib, sunnah muakkadah yang dicintai dan sangat kuat. Meskipun ada juga yang berpendapat selain itu, tapi yang terkuat adalah bagaimana akikah itu merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Kata akikah dari kata akikah, ya iku akikatan. Secara bahasa bermakna al-qat'u, jadi memotong. Jadi kalau kita ditanya apa sih akikah, secara bahasa itu artinya apa? Al-qat'u, memotong. Bisa memotong rambut, bisa memotong apa? Hewan kambing, ya kan? Nah itu namanya akikah. Jadi secara istilah agama kita, akikah itu jabtu syati anil mauludi yaumis sabihi min bilad. Jadi menyembelih kambing dari anak yang dilahirkan pada hari yang ke-7 sejak dari apa? Kelahirannya. Jadi kalau bagi orang tua yang sehat, orang tua yang apa? Yang diberi karunia kelebihan harta pada saat itu, maka pada hari yang keberapa? Ke-7 dia mengakikahkan
Kalau dia juga belum punya kemampuan pada hari ke-7, boleh pada hari ke-14. Kalau juga belum, pada hari ke-21. Kalau juga belum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada hamba kecuali menurut apa? Kemampuannya atau kesanggupannya. Jadi bagi orang tua yang dikaruniai kemampuan, maka dia harus melaksanakan yang disebut dengan apa? Akikah itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya dari Salman bin Amr At-Tibi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'al gulam akikah." Jadi bersama anak yang dilahirkan itu ada apa? Akikah. Fa'ahriku anhu daman wa amitu anhu adza. Maka tumpahkanlah darinya itu apa? Darah. Maksudnya disembelih, ya kan? Pada hari yang ke-7 itu seekor apa? Kambing. Wa amitu anhu adza, dan buang darinya itu gangguan. Maksudnya apa gangguan itu? Rambutnya yang merupakan bawaan dari apa? Dari ibunya ketika berada di dalam apa? Rahim ibunya. Ketika dia keluar pada hari yang ke-7 itu kata Nabi itu gangguan. Harus diapa? Disingkirkan, harus dibuang. Dibuang itu maksudnya dikukur. Dan kalau punya kemampuan juga, kalau orang tuanya rambutnya ditimbang, ya kan, lalu diukur dengan ukuran harga perak atau emas, lebih bagus lagi, ya kan, lebih bagus lagi. Ditimbang berapa gram rambutnya, lalu dikus dengan nilai apa? Dengan nilai emas berapa gram, kemudian dibagikan kepada orang-orang apa? Fakir miskin, orang-orang yang memerlukan. Memang Islam ini ajaran yang sosialnya sangat sangat tinggi. Jadi kalau ada orang Islam tidak sosial itu tidak mungkin. Apalagi kalau dia orang kaya, itu sosialnya harus apa? Lebih tinggi, mengutamakan apa? Mempergunakan semaksimal mungkin penggunaan tentang finansial kekayaannya itu untuk berada di jalan siapa? Di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lainnya juga disebutkan, meriwayatkan ashabus sunan. Maksudnya ashabus sunan itu sahabat-sahabat sunan. Itu para perawi hadis disebut ashabus sunan. Itu meriwayatkan dari Samurah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rohinatun bi akikah. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu dia tergadai dengan apa? Akikah. Jadi kata-kata tergadai, kalau kita menggadaikan sesuatu barang, kita mesti apa? Untuk dapat gadaian itu ditebus. Tutbahu anhu yaumus sabihi, disembelih darinya pada hari ke-7, wa yusamma bihi, diberi nama, wa yuflaqu rasuhu, kemudian dicukur apa? Rambut. Jadi kewajiban orang tua yang mendasar itu pertama, jika mampu, menyembelihkan apa? Seekor kambing kalau perempuan, kalau laki-laki berapa? 2 ekor kambing. Kemudian diberi nama dengan nama yang baik. Jadi memberi nama dalam Islam juga harus apa?
harus betul-betul yang punya makna, yang punya arti yang bagus. Jangan asal memberi apa? Jadi namanya ini adalah kalau pakai ain amaro. Jadi yang memakmurkan. Kalau amaro yang memerintah, kalau pakai alif. Husni kebaikan. Baik. Jadi perempuan yang memerintah yang baik, aro yang punya penglihatan, pandangan, aro. Jadi kata roha, rohiu, aro. Jadi nama juga harus baik. Itu merupakan kewajiban yang sangat mendasar. Jadi yang pertama menyembelihkan kambing, lalu laki-laki 2, lalu perempuan 1, kemudian diberi nama dengan nama yang baik, kemudian yang ketiga dicukur rambutnya. Nah yang paling berat tugas orang tua itu adalah mentarbiyah anak. Jadi mendidik anak. Apalagi sekarang nih hidupnya di akhir zaman. Jadi hidup di akhir zaman ini huru-haranya banyak. Makanya kita sebagai orang tua ini prihatin sekali. Apalagi juga terhadap diri kita. Kita ini mampukah mempertahankan eksistensi, keimanan kita, keistiqomahan kita, kesabaran kita, ketakwaan kita dalam mewujudkan bukti kita sebagai hamba Allah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini berat sekali tantangannya, ujian. Apalagi nanti ini anak ini yang kelak dia hidup pada akhir zaman ini. Tantangannya luar biasa sekali, dahsyat sekali. Orang di akhir zaman ini kalau tidak kuat imannya juga bisa luntur, keimanan lama-lama kurang. Apalagi kalau dia sampai menyeberangkan imannya sama Yesus. Jadi orang tua ya rasa mesem. bagaimana caranya? Ya lihat, kita puji kebaruan. Sini itu panggilan. Kalau jauh, ya ayuha. Jauh, ya ayuha. Jadi ya Yahya, wahai Yahya. Ini Nabi Zakaria mengatakan kepada anaknya. Yahya juga seorang nabi. Ya Yahya, khudil kitab biquwwah, ambillah, peganglah Alkitab itu dengan sangat kuat. Kalau waktu Nabi Yahya masih kecil disuruh megang kitab apa? Kitab apa? Taurat. Kalau kita megang apa? Al-Quran. Jadi kita suruh anak kita, wahai anakku, peganglah Alkitab itu kuat-kuat. Kita sendiri nggak kuat. Anak kita disuruh pegang Alkitab itu kuat-kuat. Ambil, kita sendiri nggak ngerti. Iya kan? Jadi kalau nggak ngerti, makanya anaknya dididik di tempat-tempat yang bisa menguatkan anak itu. Karena anak ini aset. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab biquwwah, ambillah Alkitab itu dengan kuat. Wa atainahu hukma sabiyah, dan kami memberikan kepadanya itu hikmah-hikmah
hukum-hukum sewaktu dia masih apa? Anak-anak. Jadi mengajarkan itu di waktu apa? Di waktu anak-anak. Makanya kalau anak umur 1 tahun sampai 5 tahun jangan dibiarin anak. Itu anak itu harus diperkenalkan dengan nama-nama benar, nama-nama yang baik-baik. Itu diajarkan. Begitu juga bahasa, ya kan, cara komunikasinya itu jangan anak didiemin aja gitu, ya kan? Jadi orang tua juga memang harus apa? Harus pandai. Jadi kalau kita pengen anak kita pandai, orang tuanya harus apa? Harus lebih dulu apa? Pandai. Kalau ingin soleh, orang tuanya harus dulu apa? Soleh. Jadi ya Yahya wa Yahya kutil kita babi kuwa wa atainaul hukma sobiyah wa hananan biladunna. Dan juga harus ditumbuhkan rasa belas kasih sayang dari sisi kami. Jadi diajarkan ajaran-ajaran apa? Rasa kasih sayang, humanisme, rasa-rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, empati terhadap manusia yang sangat tinggi. Emang nggak gampang. Kalau kata orang-orang kisi batu apa? Istifika berkata itu mudah, tetapi melaksanakannya itu lebih apa? Lebih susah. Kalau berkata juga nggak gampang ya. Kalau ngomong kebanyakan juga belum tentu bisa kita ya. Kalau terbiasa. Ya. Jadi ditanamkan rasa belas kasih sayang. Itu anak dari kecil. Jangan anak itu diajarkan hal-hal kekerasan. Jadi rasa tumbuhkan rasa kasih sayang. Wahana biladunna. Ajarkan bagaimana rasa kasih sayang dari sisi kami. Wajahkan dan ajaran kesucian. Dididik tentang nilai-nilai apa? Kesucian. Wahana kakian dan juga yang dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taqiyan. Kemudian wa barra bi walidayhi, dan didik anak itu agar dia bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi enggak gampang Pak mendidik anak di akhir zaman. Di akhir zaman ini wa barra bi walidayhi, agar anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu bagaimana ya didikannya harus menjadi anak yang apa? Yang soleh, anak yang dipersiapkan dengan kekuatan imannya itu, karena dia akan menghadapi zaman yang zamannya itu tidak sama dengan zaman kita. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa qalu alaihi falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah wal yahsal ladina, takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, dari belakang mereka dzurriyyatan bi'afa, generasi yang lemah apa yang paling baik? Lemah imannya, lemah akidahnya, lemah pengetahuannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Wah, hidup di mana? Di akhir zaman. Makanya orang tua harus andal dalam mensikapi itu. Wa yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa, generasi yang lemah, khafu alaihi, yang khawatir menimpa apa? Takut menimpa atas mereka. Kira-kira kalau Allah saja sampai berbicara ini, kita khawatir kan? Seharusnya kita khawatir, apalagi menghadapi situasi sekarang di akhir zaman ini. Fitnahnya banyak, ujiannya banyak, tantangannya banyak. Orang beriman ini hidup di akhir zaman ini, tantangannya banyak sekali, Pak. Berat. Terutama juga kita sebagai apa? Orang
tua. Belum lagi kita harus banting tulang mencari kehidupan ini. Di hadapan kita ada halal atau haram, ya kan? Itu ujian bagi kita ketika kita membutuhkan. Apakah kita tabrak semua yang halal ataupun yang haram? Ketika ujian ada, ini yang halal banyak, yang haram itu yang bagus, kesempatan ada. Ya kan? Kira-kira kita mau ambil mana nih? Ya tergantung ujiannya, ya kan? Banyak juga orang yang terkadang nggak lulus. Orang yang sekolahnya tinggi-tinggi aja banyak nggak lulus, ya kan? Iya benar. Dia korupsi, kira-kira lulus nggak? Dia ngambil uang negara, lulus nggak? Ujiannya nggak lulus. Ketika jadi pejabat punya kekuasaan, power menggunakan, dia kan? Orang kalau ketika punya power itu kadang-kadang suka apa? Suka apa? Suka lupa. Kalau innal insana layak, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu melampaui apa? Batas arro'ahustakna, manakala dirinya sudah serba apa? Cukup itu bisa punya tangkap, kedudukan, punya pengikut, ya kan? Punya power, punya macam-macam tuh. Arro'ahustak, rasa dirinya apa? Cukup. Makanya perlu berhati-hati dalam sikapi apa? Kehidupan ini. Tapi juga kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi dunia. Kita harus apa? Optimis. Meskipun dunia sedang berada dalam bentuk menuju kehancuran, kita tetap harus optimis. Kita harus terus menanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kita harus tetap menyampaikan hal-hal yang positif di atas dunia ini. Jangan positifnya kalau diperiksa sesuai positif, ya kan? Antara positif itu kan bisa juga ini. Kadang-kadang positif. Kalau ambilnya positif berarti kan jadi. Kalau ini disebut positif, wah dibawa ke rumah sakit. Isolasi. Kata-kata positif itu sekarang bisa macam-macam, ya. Kalau sekarang masih itunya viral-viralnya. Positif itu lagi viral-viral. Bisa positif baik, bisa positif apa? Tergantung, ya. Positif, kalau biasanya apa misalnya? Hamil. Wah, istri kamu positif. Wah, kan gila kita punya apa? Dikari anak. Kalau biasanya Islam positif, wah rehat. Ya kan? Jadi kita harus apa? Optimis. Menanamkan nilai-nilai apa? Kebaikan, kebajikan, terutama kepada anak-anak kita. Kalaupun kita nggak sanggup, ya kita punya biaya, anak kita serahkan kepada orang yang apa? Yang ahlinya untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi kondisi di akhir zaman ini. Jadi kita memang sangat concern dalam menghadapi dunia ini. Walaupun dunia sekarang ini mungkin bagi kita kurang menyenangkan, ya kan? Sekarang ini kita nggak bebas, ya kan? Nggak bebas nih, mana-mana nggak bebas, ya kan? Nggak bebas, ya kan? Batasi ruang ini, karena ya situasi yang juga bisa apakah alami, apa dibuat-buat, ya kan? Di sini sekarang lagi takut positif semua. Kalau positif bagus ya. Yang positif negatif kan memang harus ada, ya kan? Kalau semuanya positif aja, yang negatif kan, ya kan? Justru kan juga ada positif doang, negatif juga ada. Jadi ada yang berlawanan. Ya, kita tetap optimis. Mudah-mudahan kita dapat mengarahkan dan mendidik anak-anak kita kepada jalan kebenaran. Meskipun kita sadar bahwa dunia saat ini memang ujiannya sangat berat sekali. Apalagi sekarang ini ujian kita sangat berat sekali. Saya sendiri merasakan
betapa beratnya menghadapi kondisi ujian saat ini. Kalau kita tidak kuat-kuat, kita juga akan apa? Akan bisa ya terbawa arus, ya kan? Sehingga kita tidak bisa mempertahankan eksistensi diri kita sebagai manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita optimis dan semoga Bapak ini dan beserta Ibu Dia Seperti Alam Kami tukang masak punya lah tukang masak mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang wajib soleh yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, oleh masyarakatnya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dengan seperti waktu juga masih makan. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, pada kesempatan sore kali ini kita akan deklarasikan anak ini, meskipun orang tuanya sudah memberi nama Amara Husni Arodin di Ngamin, dan pada kesempatan ini dideklarasikan, disaksikan oleh Allah Malaikat dan juga kita yang akan mendeklarasikan anak ini. Mudah-mudahan anak ini dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang tertutup ini. Mari kita deklarasikan anak ini. Tolong nanti kalau saya sudah menyebutkan, bapak-bapak ibunya berkau, ya kan? Mari kita deklarasikan anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bima wada'a wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Amara Husni Arad wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا